Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan di sini saya bakal ngebahas tentang macam-macam hak kekayaan intelektual. Selamat mendengarkan. Pembahasan pertama kita mengenai pengaturan hak kekayaan intelektual menurut hukum di Indonesia dan kajian menurut hukum Islam. Nah, jadi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual mempunyai definisi sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta atau berwujud. Nah, karya cipta yang telah berwujud merupakan suatu hak individu atau kelompok yang mempunyai nilai ekonomis yang dilindungi secara hukum apabila suatu temuan atau inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Secara umum, hak diartikan sebagai suatu ketentuan yang dengan syarat menetapkan suatu kekuasaan atau suatu badan hukum. Adapun definisi hak adalah kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada lainnya. Sedangkan yang disebut dengan milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syarak untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syari. Nah, sifat kekayaan hak intelektual itu ada dua. Yang pertama, mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Maksudnya, hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Ada beberapa macam tentang analisis, pengakuan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama, hak cipta. Yang kedua, hak paten. Yang ketiga, merek. 4, rahasia dagang. 5, desain industri. 6, desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang terakhir, perlindungan varietas tanaman. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini kita lanjutin ya. Kita masuk ke bagian pertama ya. Yang pertama itu ada hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dimiliki seseorang pencipta atas suatu ciptaannya. Ciptaannya adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta berfungsi untuk menghargai suatu karya dan mendorong pencipta agar karya tersebut menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Berkaitan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, maka hak cipta dapat disimpulkan mengenai sifat-sifat sebagai berikut. Hak cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif, berkepentingan umum. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan. Prinsip hak cipta dasar. Yang pertama, dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli. Yang kedua, hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum, yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Dan yang terakhir, hak cipta bukan hak mutlak atau absolut. Selama ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, kecuali untuk fotografi dan sinematografi yang hanya diberi perlindungan hukum selama 15 tahun. Karya cipta lainnya diberikan perlindungan hukum selama pencipta hidup dan terus berlangsung hidup hingga 25 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal dunia. Ketentuan seperti ini sebenarnya tidak memberikan gambaran tentang kebutuhan dan praktik pemberian
perlindungan hukum yang lazim bagi karya cipta yang memerlukan dibedakan satu dengan yang lainnya. Jangka waktu perlindungan hukum bagi hak cipta, seorang pencipta lagu dengan perusahaan rekaman pada dasarnya memang harus dibedakan yang sifat aslinya dengan yang sifat turunan. Jangka waktu tersebut kemudian diubah dan diperpanjang menjadi selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal dunia. Perubahan ini bukan saja berkaitan dengan praktik yang dianut oleh negara-negara lain yang secara umum memberikan perlindungan hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia, tetapi juga dalam rangka kebutuhan kita untuk menyesuaikan diri bila mana suatu saat akan mempertimbangkan keikutsertaan dalam salah satu perjanjian multilaterasi di bidang perlindungan hak cipta. Selanjutnya, perlindungan hak merek. Hak merek termasuk bagian dari industrial right. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang merek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang memberikan perlindungan kepada hak merek berupa perlindungan preventif dan represif. Merek mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Di samping itu, ada tujuan-tujuan lain dilihat dari pihak produsen, pedagang, dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya, atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari meluaskan pasaran. Dan pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengandalkan pilihan terhadap barang yang akan dibeli. Pada prinsipnya, pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari undang-undang merek. Karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah first to file principle. Orang yang mendaftar pertama, maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan mendapatkan hak eksklusif selama 10 tahun. Dengan konsekuensi, tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek tersebut. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan, geografis, termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi geografis mengacu pada merek, tetapi indikasi geografis menekankan pada tempat atau asal di mana produk atau barang itu berasal dari suatu daerah dan juga merek dimiliki secara individu, sedangkan indikasi geografis dimiliki secara kolektif. Indikasi geografis merupakan strategi bisnis di mana indikasi geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk, keoriginalitasnya, dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain. Salah satu faktor yang menyebabkan indikasi geografis kurang dipahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Indikasi asal merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang mengatur tentang suatu produk sehingga tampak jelas karakter khusus dari produk itu dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Produk yang potensial untuk dilindungi rezim indikasi asal berupa produk-produk yang dapat berupa barang-barang kerajinan tangan dan makanan, selama produk-produk tersebut menyungsung nama tempat asal dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi karakteristiknya tempat asal tersebut. Penghapusan pendaftaran merek. Pasal 61 Undang-Undang Merek 2001 menentukan bahwa penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek
dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Selanjutnya, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak untuk menjalankan penemuannya. Dengan adanya hak paten, inventor diajak untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan juga sekaligus mendapatkan hak eksklusif atas penemuannya selama periode waktu tertentu. Mengenai subjek paten, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena warisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Kajian hukum Islam mengenai perlindungan hak paten, manusia yang dapat menghasilkan paten adalah manusia yang selalu berpikir dan berusaha mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menyebutkan bahwa paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak penerimaan tanggal. Jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana diberikan jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Dan jika masa waktu perlindungan paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi public domain sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya. Dan yang selanjutnya adalah perlindungan varietas tanaman yang menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, yaitu perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi para pemulia tanaman. Meskipun tiap-tiap daerah mempunyai potensi atas varietas unggul yang dapat dimintakan permohonan PVT, tetapi pengetahuan masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih kurang. Perlindungan undang-undang di bidang PVT dan pangan belum mampu mendorong pemula varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka. Dari daftar rancangan undang-undang program legislasi dari tahun 2010 sampai 2014, baru 2 rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura yang telah disahkan pada tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pada tahun yang sama juga dikeluarkan pula Impres Nomor 3 Tahun 2012. Pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013. Untuk jangka waktu perlindungan varietas tanaman ini terbagi 2. Yang pertama itu 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT, sementara itu sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima kantor PVT
sampai dengan diberikan hak tersebut kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak merupakan suatu kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan tiga dimensi tersebut dimasukkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu hak eksklusif yang diberikan kepada negara berdesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan karya intelektual tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu akan diberikan apabila telah dilakukan pendaftaran. Jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk selama 10 tahun, tidak dapat diperpanjang lagi. Perlindungan kepada pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Selanjutnya ada desain industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan untuk melaksanakan hak desain industri yang dimiliki dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri tersebut. Dasar hukum desain industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Syarat perlindungan desain industri yang pertama itu baru, yang kedua mengandung nilai estetis, yang ketiga berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, dan yang terakhir dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas industri dan kerajinan tangan. Jangka waktu perlindungan desain industri itu 10 tahun terhitung sejak awal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Ketentuan pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tersebut tanpa persetujuan hak, pidana penjara 4 tahun atau denda 300 juta. Dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 32, yaitu tidak mencantumkan nama pendesain dalam sertifikat, daftar umum, dan berita resmi desain industri, akan dikenai pidana penjara 1 tahun atau denda 45 juta. Dan pembahasan terakhir adalah rahasia dagang. Konsep perlindungan terhadap rahasia dagang ini berawal dari pasal 10 bis Paris Convention yang berfokus pada perlindungan dari praktik persaingan curang, yang menyatakan, pertama, keterikatan para anggota union untuk meyakinkan para anggota union yang lain mengenai adanya perlindungan efektif tindakan persaingan curang. Yang kedua, undang-undang persaingan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip jujur atau honest di bidang perindustrian dan perdagangan. Dan yang terakhir adalah larangan terhadap perbuatan tertentu. Ruang lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Rahasia dagang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini dimaksud rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang memang tidak diwajibkan didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, untuk mendapatkan pengakuan dan pembuktian mengenai kepemilikan rahasia dagang, ada pemilik rahasia dagang yang mendaftarkan rahasia dagangnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, dan tidak mengatur secara jelas mengenai tata cara dan syarat-syarat pendaftarannya, dan juga tidak mewajibkan rahasia dagang untuk didaftarkan. Jadi sekian dulu pemaparan atau penjelasan dari saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.